Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang Maha Pengasih yang tiada pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang yang kasih sayangnya tiada terbilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, pertolongan, rahmat, berkah, keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan pada junjungan alam, Nabi besar yang dibesarkan oleh yang Maha Besar dan namanya akan selalu besar sampai akhir zaman, yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi termulia, Nabi tercinta, Nabi terkasih, Nabi yang begitu mencintai umatnya dari dunia hingga akhirat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Nabi besar kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat iman takwa yang meningkat terus setiap hari bertingkat, meningkat terus, iman takwa kita terus kita tambah. Inilah yang membuat kita hidup akan bahagia. Bukan hanya bahagia di dunia, tetapi bahagia dunia dan akhirat. Iman takwa inilah yang membuat kita semua hidup diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan iman takwa inilah Allah berikan rezeki terbesar kepada umat akhir zaman ini. Maka dari itu, hadirin yang mulia, kita terus tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tingkatkan keyakinan kita kepada Allah. Segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ini berkat rahmat Allah. Allah masih berikan kita umur. Sekarang di bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 28 Zulhijjah. Di bulan haji, bulan Zulhijjah. Masya Allah, tabarakallah. Saudara-saudari kita yang sudah melaksanakan ibadah haji kemarin, yang Rasul menyampaikan al-hajju arafah, haji itu arafah, haji itu wukuf di padang arafah. Dan apa balasan bagi mereka yang berhaji? Allahu Akbar. Apa kata Nabi yang mulia, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tiada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, kita doakan semoga diterima Allah, mabrur dan makbul. Dan kita pun yang belum berangkat ke tanah suci, kita memohon kepada Allah dengan tingkatkan iman kita, keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah, memohon terus kepada Allah agar Allah segera undang kita di tahun depan untuk menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Sebab kata Nabi yang mulia disampaikan, siapa yang sanggup berangkat ke Baitullah, sanggup berangkat ke tanah suci untuk berhaji, badannya sehat, uangnya ada, pesawat banyak. Dulu zaman ketika nenek moyang kita, orang tua kita, kakek nenek buyut kita ke tanah suci berbulan-bulan 6 bulan dengan kapal laut. Sekarang 9 jam sampai ke Mekah dan Madinah. Siapa yang sudah sanggup, uangnya ada, badannya sehat, kata Nabi yang tercinta, tapi tidak juga berhaji, kata Nabi, silahkan matinya pilih Yahudian atau Nasranian. Dia mampu berhaji, tidak berhaji, silahkan pilih matinya, kata Nabi, Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu, ihwafillah, jamaah yang Allah muliakan, jamaah sholat Jumat yang Allah muliakan, kita sama-sama memohon kepada Allah agar Allah undang segera kita dan keluarga kita dengan orang tua kita, keturunan kita, untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan ada sebuah kisah yang begitu luar biasa, sebuah kisah yang begitu menggetarkan jiwa, yang Rasul menyampaikan kepada sahabatnya tercinta,
Saking hebatnya orang ini, saking luar biasanya orang ini, sampai-sampai sahabat disuruh oleh Nabi, wahai sahabatku, hei Umar, hei Ali, mintalah doa kepada orang ini. Sesungguhnya orang ini, dia tidak terkenal di bumi, tetapi dikenal di langit. Bayangkan, jamaah yang Allah muliakan, seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, bahkan Rasul menyuruhnya minta doa kepada orang ini. Doanya sangat makbul, doanya sangat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dia penduduk langit, dia bukan penduduk bumi, tapi penduduk bumi tidak mengenal dia, tapi penduduk langit semuanya kenal kepada dia. Jika nanti musim haji tiba, kata Nabi yang mulia, nanti musim haji yang tiba, ada pemuda ini dari Yaman. Dia pemuda Yaman, kata Nabi yang mulia, namanya Uwais Al-Qarni. Dia pemuda Yaman. Dia akan datang nanti di musim haji, dan engkau wahai Umar, wahai Ali, kata Nabi tercinta, minta doa kepadanya, karena doanya sangat mustajab, doanya cepat dijawab Allah Subhanahu wa taala. Penasaran Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, penasaran ada apa dengan pemuda ini. Penasaran, akhirnya tibalah ketika waktu itu, ketika di bulan Dzulhijjah, di bulan haji tiba. Hadirin yang mulia, ketika tiba di bulan haji, mencari-cari Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, mencari mana namanya Uwais Al-Qarni, mana anak pemuda dari Yaman. Ditanyalah kepada kabilah-kabilah, ditanya, dan ternyata alhamdulillah beliau pemuda ini dari Yaman datang. Dan ternyata, oh itulah pemuda yang kau cari wahai Khalifah. Itulah pemuda itu, Uwais Al-Qarni. Dan ketika berjumpa, wahai saudaraku, siapakah namamu? Aku Abdullah. Tersenyum Sayyidina Umar, aku juga Abdullah, hamba Allah. Siapa namamu yang sebenarnya? Aku adalah Uwais Al-Qarni. Allahu Akbar. Wahai pemuda yang soleh, wahai saudaraku, aku diberikan amanah oleh Rasulullah SAW untuk meminta doa darimu. Doakan aku, doakan Ali, agar Allah merahmatiku, mengampuniku, doakan aku. Wahai Khalifah, justru aku yang harus minta doa kepadamu. Aku ini orang biasa saja, tapi tetap minta doa, karena pesan Nabi ada apa? Mohon doakan aku Umar, doakan Ali, doakan kaum muslimin wal muslimin. Aku minta doa, ini pesan Nabi, doakan aku. Baiklah. Allahu Akbar. Pertanyaannya, hadirin yang Allah muliakan, siapakah pemuda ini? Dari Yaman, Uwais Al-Qarni. Ternyata pemuda yang luar biasa, dikenal oleh seluruh malaikat di langit. Apa amalannya sehingga sehebat itu, sehingga luar biasa doanya mustajab? Ternyata pemuda dari Yaman, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda miskin, yang dimana dia memiliki seorang ibu yang lumpuh. Dia rawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Dia suapi ibunya, dia rawat ibunya, dan ibunya pesan semua yang ibunya minta dia lakukan demi ibu tercintanya. Dan ibunya berkata, wahai anakku, mungkin ibu sudah tidak akan lama lagi bersama denganmu. Ibu minta, wahai anakku, nanti ketika musim haji tiba, ibu ingin berhaji ke Baitullah. Dan Uwais berpikir, dari mana? Berpikir dalam hatinya, kita kan orang miskin, dalam hatinya nggak punya apa-apa. Dari Yaman menuju ke Mekah 500 km, perjalanan yang begitu panjang, melewati padang tandus, padang pasir yang begitu luar biasa panasnya. Uwais berpikir keras di sana, berpikir keras. Akhirnya Uwais Al-Qarni, karena cinta kepada ibunya, baktinya kepada ibunya tercinta, akhirnya Uwais membeli seekor anak lembu. Anak lembu dia beli, lalu dia buatkan di puncak bukit kandang anak lembu itu. Dan setiap pagi dia memanggul anak lembu tersebut. Dia bawa anak lembu dari bawah ke bukit setiap pagi, bolak-balik seperti itu. Dan masyarakat sekitar menyebutnya Uwais gila, Uwais gila, Uwais sudah gila. Mereka tidak tahu apa tujuan Uwais Al-Qarni melatih fisiknya, mengangkat seekor anak lembu setiap hari tanpa henti. Dan anak lembu semakin besar sampai 100 kg. Dan Uwais ototnya semakin kuat. Dia sengaja membawa anak lembu. Ternyata apa tujuannya? Dia tidak mungkin membawa unta.
Karena dia miskin, dia tidak mungkin perjalanan membawa bekal yang banyak. Dia melatih fisiknya demi apa? Cintanya kepada ibunya. Ternyata apa yang terjadi itu latihan. Dan ketika 8 bulan kemudian, bulan haji tiba, akhirnya dia berkata kepada ibunda tercintanya, "Wahai ibu, kita akan berangkat haji." Nak, berangkat haji? Ibunya berbinar-binar, berbahagia. Bagaimana berangkat? "Ibu, aku akan menggendongmu." Allahu Akbar. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Pantas dia berlatih setiap hari untuk menguatkan fisiknya. Anak lembu dia gendong setiap hari berlatih. Karena dia melihat ibunda tercintanya lumpuh, dia gendong ibunda tercintanya. Dia berjalan menyusuri padang pasir yang panas, 500 km perjalanan dari Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah. Dia tempuh, dia cinta kepada ibunya. Gemuruh takbir luar biasa dari para malaikat-malaikatnya Allah. Mereka mendoakan Uwais. Mereka mengenali Uwais karena amalan apanya. Dia saking cinta dan hormat bakti kepada ibunya, akhirnya sampai menuju Mekah Al-Mukarramah di bulan haji itu. Bertawaf dia gendong ibunda tercintanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu luar biasa, ibunya menangis. Ibunya bahagia berada di depan Ka'bah Baitullah. Dan mereka berdoa. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku ya Rabbi." Lantas kata ibunya, "Engkau pun berdoa. Bagaimana dengan dosamu?" "Wah ibu, setidaknya kalau engkau sudah diampuni Allah, aku cukup mendapat ridho ibu untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala." Allahu Akbar. Hadirin yang mulia, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, begitu luar biasa, ternyata itulah amalan Uwais Al-Qarni. Begitu cinta kepada ibunda tercintanya, begitu hebatnya sehingga dikenal oleh penduduk langit, sehingga doanya mustajab. Allahu Akbar. Pantas saja kata Nabi yang mulai disampaikan, ridhollah fi ridhol walidain wa suqtullah fi suqtul walidain. Ridhonya Allah ada di dalam ridho orang tua kita tercinta, dan murkanya Allah ada dalam murka kedua orang tua kita tercinta. Jamaah yang Allah muliakan, betapa luar biasanya, beruntungnya mereka yang masih memiliki ibu dan ayah, beruntungnya yang masih memiliki orang tua. Karena itulah pintu masuk surga yang paling tengah, kata Nabi yang mulia. Maka dari itu, hadirin yang mulia, selagi kita masih ada ibunda, selagi masih ada ayahanda tercinta, selagi masih ada orang tua, muliakan, bahagiakan. Apapun yang diminta, segerakan. Kalau sudah tiada, kita baru merasakan kesepian yang begitu luar biasa. Kalaupun sudah tiada, kita doakan selalu kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan, keselamatan untuk orang tua kita tercinta. Minta terus kepada Allah. Bahkan dalam keterangan kata Nabi yang mulia, ketika seorang orang tua berada dalam surga Allah, diangkat derajatnya. Orang tua kaget, "Ya Allah, gerangan apa? Aku dinaikkan derajat, 1 derajat antara bumi dan langit. Kenapa aku diangkat derajat?" Kata Allah, "Itu karena istighfar anakmu di dunia kepadamu, karena permohonan ampunan anakmu kepadamu. Dia mohon ampun kepada aku agar aku mengampuni dosa-dosamu. Permohonan istighfar anakmu di dunia sehingga aku angkat derajatmu di surga." Allahu Akbar. Jamaah Allah muliakan, mudah-mudahan dari kisah ini kita mengambil hikmah, mengambil iktibar, pelajaran bagi kita semua. Berbaktilah kepada orang tua kita tercinta. Muliakan orang tua kita tercinta, bahagiakan orang tua kita tercinta, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di zaman sekarang ini kita krisis akhlak, krisis moral, yang dimana saat ini banyak saudara-saudara kita yang dimana kita melihat dari sikap saja sudah tidak hormat kepada orang tua, berani melotot kepada orang tua, berani membentak kepada orang tua, lebih cepat panggilan handphonenya daripada panggilan ibunya atau ayahnya. Zaman sekarang kita sedang diuji, anak-anak muda sekarang sedang diuji oleh game online. Dewasanya diuji saat ini, sedang diuji oleh apa? Judi online. Dan orang tuanya pinjaman online. Di mana-mana riba menyebar. Saat ini ujian bagi kita semua. Maka dari itu saudaraku, kembali kuncinya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Allah dan Rasulnya, dan birrul walidain, berbaktilah kepada orang tua kita. Maka insya Allah Allah berikan kepada kita kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fi wa lakum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Akhana aidan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya bersalawat kepada Nabi yang mulia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah bersalawat kepada Rasulnya yang mulia dan malaikat pun bersalawat. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah, perbanyak salawat kepada Rasulullah agar kita diberkahi hidup dunia dan akhirat. Dan tidak lupa terus khatib mengingatkan di khutbah yang kedua pun, teruslah tingkatkan iman takwa kita. Kita saling mengingatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Bertakwalah kepada Allah, kata Allah. Dan setiap kita persiapkan nanti kehidupan setelah dunia ini, yaitu akhirat. Kita persiapkan dengan ketakwaan itulah insya Allah hidup kita akan selamat di dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim radallahu tabarak rabbana kulli sahabat rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya mujib as-sailin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afwad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Ampuni semua dosa-dosa kami, kesalahan kami, kehilafan kami, kealfaan kami. Ampuni semua dosa-dosa maksiat kami ya Allah. Ampuni jikalau kami saat ini sering lalai beribadah kepadamu. Ampuni jikalau di antara kami ada yang pernah durhaka kepada kedua orang tuanya. Ampuni jikalau di antara kami yang sering zalim kepada tetangganya. Ampuni jikalau di antara kami ada yang masih memakan harta riba. Ampuni di antara kami yang masih sering melakukan judi online ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bertaubat kepadamu, bimbing kami, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, tolong kami, tolong keluarga kami, tolong kedua orang tua kami dunia dan akhirat. Khusus ya Allah kami memohon kepadamu ya Rabbana, ampuni semua dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabbana. Ampuni ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosa ibu dan ayah kami. Ampuni dosa-dosa mereka yang mulia ya Allah, baik mereka yang hidup apalagi yang sudah wafat meninggal ke dalam dunia ini. Kami mohon ya Rabb, angkat derajat ibu dan ayah kami, muliakan ibu dan ayah kami dunia akhirat ya Allah. Bahagiakan ibu dan ayah kami dunia akhirat ya Allah. Balas kebaikannya dengan surgamu ya Allah, dengan surga al-firdausmu ya Allah. Balas kebaikan ibu dan ayah kami ya Rabb, ya Rahman ya Rahim. Mereka yang telah mengurus kami, merawat kami, ibu kami mengandung kami 9 bulan, melahirkan kami, meregang nyawa antara hidup dan mati, menyusui kami 2 tahun ya Allah. Ya Allah, ibu kami merawat kami, ibu kami ya Rabb sepenuh hati ya Rabb, rela mengorbankan apapun demi kami. Kami mohon balas kebaikan ibu dan ayah kami dunia akhirat dengan surgamu ya Rabb. Jikalau ibu ayah kami sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Jikalau ibu dan ayah kami sedang kesulitan, berikan jalan keluarnya ya Allah. Kami mohon ya Rahman ya Rahim, jika sudah tiada, lapangkan alam kuburnya, berikan nikmat kubur, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, jadikan kuburannya laksana taman di antara taman-taman surgamu ya Allah.
Dan kami mohon kumpulkan kembali kami di akhirat di dalam surgamu bersama ibu dan ayah kami. Kumpulkan kembali, kami rindu kepada ibu ayah kami ya Rabbana. Kami mohon ya Arhamar Rahimin ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kumpulkan kembali bersama ibu dan ayah kami dalam surgamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni semua guru-guru kami, ampuni semua guru-guru kami, para kiai, para ulama, para habaib ya Allah. Selamatkan kaum muslimin wal muslimat, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Rahman ya Rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ihwanal muslimin mujahidin fi Filistin, fi Gaza, fi kulli makan, fi kulli zaman. Wa sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Rahman ya Rahim, yang gugur jadikan penghuni surgamu ya Allah. Kami mohon ya Rabb, berikan pertolongan kepada mereka ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, selamatkan mereka semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan bangsa Indonesia, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ya Allah. Berikan kami pemimpin yang bertakwa, yang cinta syariatmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami mohon selamatkan kami dunia akhirat, selamatkan kami dari fitnah dajjal, selamatkan kami dari azab kubur, selamatkan kami dari api neraka jahanam ya Allah. Dan kami mohon Engkau kumpulkan kami semua ini ya Rabb di dalam surgamu, bisa berjumpa bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas sabirin. Rabbana hab lana minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.